Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai pertemuan 13. Hari ini temanya tentang pengujian aplikasi web. Kita lanjut, sebentar lagi akan UAS ya. Pengujian ini bertujuan untuk mencari kesalahan. Jadi semua diuji dari isi, dari fungsi, dari kegunaan. Biasanya kalau user sedang menggunakan web lalu mereka menemukan kesalahan, lalu mereka akan pindah ke web yang lain karena error web tersebut. Konsep pengujian untuk aplikasi web yang pertama, yang pasti kualitasnya. Kita kalau memilih barang juga dipilih dari kualitasnya. Kualitas itu ada isinya, kontennya. Kalian kalau nonton YouTube juga pasti dilihat dari kontennya apakah menarik atau tidak. Makanya perlu diuji teks-teksnya apakah betul. Lalu fungsinya itu setiap fungsi konten atau setiap navigasi itu berfungsi dengan betul dan tidak ada kesalahan. Strukturnya ini adalah letak-letak dari menu. Isi dan fungsinya sudah betul. Lalu kegunaannya sintak dan semantik navigasi yang diperlukan. Jadi setiap kategorinya itu antarmukanya oke, keren. Yang kelima, kemampuan untuk dapat dinavigasi. Navigasi ini maksudnya ada menu-menu, itu ketika diklik linknya sudah betul dan tidak error. Kinerjanya ini berkaitan dengan waktu respon atau loading. Yang ketujuh, kompatibel. Kompatibel ini dapat diakses melalui semua browser dan semua platform. Yang kedelapan, interoperabilitas. Antarmukanya betul dengan aplikasi lain dan database. Jadi kalau ngelink ke aplikasi lain atau ke database-nya dia sendiri itu sudah betul keluar data-datanya. Yang kesembilan, keamanan. Jadi keamanan kalau kita mengakses web tersebut itu tidak dapat disadap oleh orang lain. Kesalahan atribut. Kesalahan atribut ini biasanya ada di yang pertama di sisi klien, Kita lihatnya dari antarmukanya, lalu bagaimana klien berkomunikasi dengan web tersebut, error atau tidak. Yang kedua adalah lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda ini bisa dari sisi klien yang dekat dengan server atau banyak klien atau yang jauh dari server. Itu kesalahannya agak sulit untuk ditemukan. Lalu yang ketiga, kode programnya tidak tepat. Nah, ini dokumen-dokumennya pun yang di-download itu yang keluar salah. Yang keempat, client server sulit dilacak di 3 lapisan, ini terlalu banyak lapisannya, jadi jika ada kesalahan itu sulit untuk dideteksi. Dan yang kelima adalah di lingkungan operasi operating system. Kalau operating system ini apalagi di server itu sulit untuk dideteksi, kecuali di tempat klien dan itu bagian kode programnya. Langkah-langkahnya, strategi pengujian yang pertama pasti konten, yang kedua antarmuka, yang ketiga perancangan, lalu yang keempat navigasi tadi sudah yang diklik-klik ya. Lalu yang kelima, apakah fungsi navigasinya diuji satu persatu, diklik atau apakah sesuai dengan tujuannya atau belum. Yang keenam masih navigasi, dan yang ketujuh coba web tersebut diakses melalui browser yang lain, platform yang lain, apakah bisa atau tidak. Nah itu saja, sampai ke 10 hampir sama semua kinerjanya, apa loadingnya cepat atau tidak. Perencanaan pengujian. Yang pertama adalah tugas-tugas pengujiannya apa saja itu yang perlu direncanakan. Yang kedua, produk kerjanya apa yang dihasilkan. Dan yang ketiga, di mana hasil pengujian dievaluasi, dicatat, apa yang dihasilkan dicatat dan tidak boleh dilupakan, sehingga kalau misalkan ada yang error bisa diperbaiki dengan benar. Pengujian isi yang pertama, tujuan. Tadi saya bilang di awal kalau tujuan untuk pengujian adalah mencari kesalahan. Pastinya untuk dari semua ini tujuannya untuk mengungkap kesalahan sintak. Kesalahan sintak biasanya ada di kode program, tinggal dicek saja. Ini contohnya, kalau ini kesalahan semantik atau kata-kata, sweater harusnya sweater. Nanti dia bisa berubah manfaatnya atau kegunaannya. Dan mungkin si user akan mengidentifikasi ini dengan tujuan yang berbeda. Yang B, pengujian basis data. Basis data ini berkaitan dengan database. Nah, ini database agak sulit
karena pengecekannya kalau klien itu terlalu jauh dengan server, itu yang A. Lalu permintaan dari klien jarang disajikan dalam bentuk yang dapat dimasukkan ke sistem manajemen basis data. Jadi permintaan dari klien mungkin terlalu banyak yang diinput, tidak muat istilahnya. Yang B tadi jauh dari server sudah ya. Yang C, data mentah tersebut harus dikirim dan diformat dan mungkin ada yang dienkripsi sehingga agak sulit mengidentifikasi errornya. Yang ketiga, dinamis harus dikirim, tadi hampir sama. Lalu apa yang dipastikan untuk pengujian basis data? Yang pertama, pasti kalian harus memastikan informasinya apakah sampai dari klien ke server, sampai dengan betul. Yang kedua, prosesnya, ekstraksinya, ataukah sudah betul atau tidak. Contohnya deskripsi, enkripsi. Yang ketiga itu data user yang diberikan dengan tepat. Jadi ketika si user mengakses datanya itu yang keluar tepat. Yang keempat pastinya query ya. Query ini akan melewati layer-layer. Jadi biasanya kalau error ya hubungannya dengan query atau SQL. Pengujian antarmuka. Antarmuka ini ada 3. Biasanya model antarmuka. Lalu apakah sesuai kebutuhan dengan si customer atau stakeholder atau belum? Kalau memang belum sesuai, kalian harus memastikannya. Atau stakeholder sudah puas atau belum? Yang B ini kualitasnya yang tadi sudah ya. Dan yang C interaksi dengan user. Apakah si antarmuka itu bisa mudah dimengerti, bisa berinteraksi dengan si user tanpa perlu user untuk mencari-cari si trainer untuk mengajari mereka dalam akses web. Langkah-langkahnya untuk pengujian antarmuka, yang pertama fiturnya, jenis huruf. Banyak sekali yang membuat web itu background dan jenis hurufnya misalkan gelap dengan gelap, jadi tidak kelihatan hurufnya itu apa. Lalu ada juga untuk keranjang belanja, kalian lihat misalkan saya pesan 2 lalu masuknya mungkin 3. Lalu yang ketiga use case-nya berkaitan dengan user. Yang keempat test case-nya black box. Waktu itu sudah pernah ya saya kasih latihan. Dan yang kelima adalah kalian coba diuji coba webnya di setiap platform dan browser. Ini contohnya, ini teks sulit dibaca karena backgroundnya ini merah agak gelap dan tulisannya pun gelap. Jadi jangan hampir sama, usahakan antara warna tulisan dengan warna background itu kontras. Ini datanya tidak sama, ini juga kesalahan ada di sintak. Lalu ini atas administrator, di sini user login. Ini sering terjadi kalau di TA mahasiswa dan itu TA-nya kopas. Itu adalah tidak konsisten. Exit itu bukan seperti ini ya. Exit itu X. Kalau seperti ini adalah back. Simbolnya pun harus betul. Mekanisme pengujian antarmuka, yang pertama formulir. Formulir ini contohnya kalau kalian mau registrasi atau mau mesan tiket kereta, itu ada form yang harus diisi. Pengujiannya itu pastinya kalian harus menguji label-labelnya dulu, isiannya dulu sudah betul atau belum. Lalu fungsi-fungsinya, apakah diklik bisa atau tidak. Lalu misalkan nomor telepon bisa diisi huruf, harusnya kan tidak boleh. Menu-menu pull down-nya juga, autofill-nya ini adalah isi yang keluar secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita pesan tiket kereta lalu harga, tidak boleh diisi sendiri ya, tapi itu harus keluar otomatis. Ini contohnya NPM, user tidak diberikan pilihan. Kenapa tidak diberikan pilihan? Karena kalau NPM-nya si user terlalu banyak dan ini menu pull down, kita klik itu terlalu banyak sehingga bikin pusing. Statusnya juga seperti itu. Lalu ini aplikasi tiket kereta api yang seperti tadi saya bilang, harganya tidak boleh diisi sendiri. Itu sudah muncul otomatis ketika kita pilih kode kereta. Nama kereta pun juga otomatis, ini semua otomatis. Total bayar juga tidak boleh isi sendiri ya, nanti bayarnya 1000, kalian bayarnya kosong. Mekanisme pengujian antarmuka yang selanjutnya itu linknya, apakah diklik sudah betul atau belum, yang keluar halamannya. Yang kedua scriptingnya, script-scriptnya, coding-codingnya, lalu HTML-nya dan pop-up Windows-nya. Apakah posisinya sudah betul atau belum, apakah menutupi yang sedang kita lihat atau tidak.
Lalu script-scriptnya tadi sudah. Streaming konten itu kalau ada video ditampilkan dengan benar dan tidak putus-putus. Lalu juga yang terakhir, pengujian daftar fungsi dan fiturnya. Ini komennya membingungkan, bersih dan tidak ada keluar. Bersih ini maksudnya mungkin membersihkan semua tanpa harus menghapus satu-satu. Tapi ini tidak ada simpan, harusnya ada simpan ya. Pengujian kompatibilitas. Ini tadi mirip dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Kompatibel, jadi webnya bisa dijalankan di semua platform, di semua browser. Yang pertama itu di semua sistem operasi bisa dijalankan, lalu browser, lalu tetap cepat walaupun dijalankan di platform yang berbeda. Langkah-langkah uji kompatibel. Yang pertama, konfigurasinya, identifikasi platformnya apa, lalu perangkat layar, sistem operasinya juga diketahui. Yang kedua, validasinya sesuai dengan sistem operasi dan platformnya. Tugasnya adalah memastikan bahwa semua, yang kelima ini pengujian navigasi. Navigasi itu berupa menu-menu, jadi intinya kalau navigasi itu ketika kalian klik di web, maka yang keluar halamannya betul dengan yang kalian inginkan. Intinya itu aja. Lalu semantik kata-katanya juga sudah betul. Sintak navigasi itu ada link, tadi kalau diklik ya, lalu ada redirect, jadi kalau URL-nya sudah dihapus dan di back, itu bisa dikembalikan lagi. Atau yang sudah dihapus jangan dimunculkan lagi karena nanti jadi error. Lalu bookmark juga dapat diekstraksi. Nah, ketika menampilkan halaman web yang bersamaan, itu kinerjanya tetap cepat, loadingnya tidak lemot. Yang kelima, sitemap, daftar isinya lengkap. Lalu yang keenam, search engine. Kalau kita search seperti biasanya kan di web ada search engine ya. Nah, itu kata kuncinya tepat apa yang kita masukkan. Pengujian konfigurasi, masalah di bagian server ini yang agak sulit. Jadi kalau misalkan ada error di web, itu konfigurasinya servernya error. Nah, itu bisa server down-nya agak lama. Karena si programmer itu harus melihat dari banyak sisi. Yang pertama adalah harus kompatibel. Lalu direktorinya dicek. Keamanannya juga dicek, mungkin aja ada hacker yang mencoba masuk. Lalu juga harus terintegrasi secara tepat, karena kalau tidak terintegrasi secara tepat, itu akan menyebabkan loadingnya lemot. Scriptnya di sisi server juga, eksekusinya harus betul, dan proxy-nya yang digunakan harus sesuai. Masalah di bagian klien ini adalah si user, si penggunanya. Masalahnya kalau ini tidak terlalu sulit. Biasanya hardware-nya seperti kalau mahasiswa sedang mengakses ujian BSI itu seringkali error karena mungkin saja browsernya belum terupdate atau hardware-nya itu yang lama atau sistem operasinya itu bermasalah. Lalu plugin, konektivitasnya itu belum terkonek. Istilahnya mungkin putus. Pengujian keamanan ini kalian sudah tahu semua ya. Kalau kita sedang mengakses web, sedang login, itu tidak banyak sekali yang tidak aman. Kalian pernah belajar juga ini di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Itu ada, bukan interaksi, etika, profesi, dan budi pekerti. Nah, ada akses tidak, ada spoofing, serangan DOS, ini kalian sudah pernah belajar ya, ada buffer overflow, firewall, authentication. Nah, firewall ini penting, tapi firewall ini biasanya menyebabkan komputernya agak lemot atau dia ternotifikasi terus jika ada malware. Encrypt, decrypt. Encrypt ini penting untuk password ya, dan authorization. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ini tugasnya nanti kalian kerjakan di Google Classroom ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.